Selanjutnya kita akan ke soal-soal. Soal yang nomor 1 yaitu gambarlah proyeksi miring kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm dengan ABVFE letaknya frontal dan sudut-sudutnya 36 derajat dan perbandingan proyeksinya yaitu setengah. Penyelesaian soal nomor 1 sebagai berikut. Dengan rusuknya yaitu 4 cm dan ABFE letaknya frontal yaitu ada di depan, sedangkan sudut-sudutnya 36 derajat yaitu antara perbandingan garis proyeksinya dengan garis frontalnya kita gambar dengan sudut 36 derajat dan perbandingan proyeksinya yaitu setengah. Pada gambar rusuknya yaitu 4 cm. Jadi proyeksinya kita gambar dengan 2 cm atau setengah. Kita peroleh gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, yang pertama itu diketahui bidang H dan V, di mana A itu anggota H dan titik B dan C itu anggota bidang V gitu. Lukiskan bidang melalui A, B, melalui titik A, B, dan C gitu. Ini bidang H, ini bidang V ini bidang V. Nanti ini harusnya ada V-nya. Nih, A itu anggota bidang H, berarti A itu terletak di H. Begitu juga dengan bidang B dan C itu anggota bidang V, berarti titik B, titik C itu terletak pada bidang V. Jawab langkah-langkah, pilih bidang V. Ingat bidang V itu ini yang terdiri dari titik B dan C. Nih, kita pilih nih. Tarik garis dari titik B ke titik C pada bidang V. Dari titik B ke titik C ini kita tarik garis nih. Nah, berarti kan dapat garis di bidang V yang melalui 2 titik, yaitu titik B dan C. Terus tarik garis dari titik B ke titik A yang memotong bidang H. Dari titik B ini kita tarik garis lagi ke titik A, di mana A ini terletak pada bidang H. Berarti otomatis garis dari titik B ke A ini memotong bidang H. Nah, kemudian tarik garis dari titik A ke titik C. Dari titik A yang tadi kita dapatkan dari garis B ke A, kita tarik lagi ke titik C. Sehingga garis AC ini memotong bidang V. Nah, karena udah dapat bidangnya, berarti kita dapat tuh bidang, terbentuk bidang W, yang tadi kan ini H, ini V gitu. Jadi kita udah dapat bidang W. Kita namakan misalnya bidang W. Teman-teman bisa namakan yang lainnya gitu. Yang dibentuk dari 3 titik. Ada titik A, titik B, dan titik C. Kita namakan bidang ini titik W. Gitu. Terima kasih. Oke, sekarang kita bahas salah satu soal yang berkaitan dengan garis sejajar, itu melukis garis yang sejajar dengan garis. Soalnya, pada kubus ABCD, EFGH, lukislah garis yang memotong EG dan CF serta sejajar dengan HB. Gimana sih penyelesaiannya? Pasti penasaran kan? Langsung aja next. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, pilih bidang yang memuat HB.
bidang yang memuat HB. HB di mana? Ini ada HB. Bidang yang memuat HB itu ada bidang B, D, H, F. Bidang B, D, H, F memuat HB. Nah, lukis EG, gambar EG di sini yang menembus BDHF. EG menembus BDHF. Karena menembus pasti punya yang namanya titik tembus. Titik tembusnya itu ada di sini. Sebut titik tembusnya itu P. Kita beri nama titik tembusnya P. Karena P ada di dalam bidang BDHF dan garis HB juga ada di bidang BDHF, maka melalui titik P dapat kita buat garis yang sejajar dengan garis HB. Kita bisa buat garis sejajar HB. Sini. Sebut saja garisnya PQ. Ini ya, yang warnanya merah, HB yang berwarna hijau. PQ sejajar HB. Nah, garis PQ ini berpotongan dengan EG. EG yang hijau, EG yang merah. Garis PQ berpotongan dengan EG. Maka dapat dibentuk suatu bidang yang kita sebut bidang EQG. EQG. Oke. Nah, kita lukis garis CF di sini yang menembus bidang EQG. CF ini berwarna hijau menembus bidang EQG. Karena menembus, maka punya yang namanya titik tembus. Titik tembusnya ada di sini. Ini belum kita beri nama ya, kita beri nama R aja di sini. R. Titik tembusnya R. R itu ada di bidang EQG. Garis PQ mana? PQ juga ada di bidang EQG. Maka melalui titik R ini dapat dibuat sebuah garis yang sejajar PQ. Kita tarik garis ini sejajar PQ. Sebut saja garisnya RS. Kita sebut garisnya RS. Nah, RS ini yang sama dengan X. Jadi, garis yang memotong EG dan CF serta sejajar dengan HB adalah garis RS ini. Seperti itu teman-teman cara melukis sebuah garisnya. Nah, kalau masih ada yang teman-teman bingung atau teman-teman ingin tanyakan, bisa langsung aja tanyain di kolom komentar. Nah, lalu untuk soal nomor 4, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H, titik K dirusuk AD sedemikian sehingga AK banding KD sama dengan 1 banding 2, titik J dirusuk CD sedemikian sehingga CJ banding JD sama dengan 1 banding 2, titik I dirusuk DH sedemikian sehingga DI banding IH sama dengan 2 banding 1. Pertanyaannya, berapa nilai cos sudut antara IJK dan garis IB? Nah, di sini yang harus kita lakukan adalah menggambar dulu berdasarkan keterangan-keterangan yang telah disampaikan pada pertanyaan tadi agar mempermudah kita untuk mencari tahu jawabannya. Nah, di sini sudah digambarkan. Lalu tadi pertanyaannya sudut antara IJK ini yang titik-titik putus yang merah dengan IB. IB ini B, yang ini I. Nah, sudut antara IJK dan IB itu kita dapat membuat garis bantu IO di sini. Nah, sudutnya itu yang ini. Di sini adalah sudut yang nantinya akan kita cari. Untuk mencari sudut tersebut, maka kita harus tahu nih panjang dari garis-garis yang lain. Oke. Kita misalkan panjang rusuk kubus ini 3 cm. Maka BD-nya di sini BD-nya itu 3 akar 2. Nah, sekarang kita ingin mencari BI. Ini ya. BI ini garis miring ya. Maka kita mempunyai rumus DI kuadrat plus BD kuadrat. Ini menggunakan Pitagoras di sini. DI-nya udah diketahui nih. Karena ini 3,
lalu ini 2:1, maka di sini 2 kuadrat ditambah ini 3 akar 2 kuadrat, maka hasilnya 22 akar 22. Lalu KI, di sini K, di sini I, KI, DI plus DK. Jadi untuk mencari ini kita punya DI kuadrat per DK kuadrat. Lalu kita akarkan. Nah, DI ini berapa? 2:1, maka dia 2. Ya, tadi kita sudah misalkan ini 3 rusuknya. Lalu DK-nya juga 2. Jadi panjang KI 2 akar 2. Nah, karena ini KI, antara KI dengan KJ dengan IJ, ini kan panjangnya sama ya. Kita dapat tuliskan KI sama dengan KJ sama dengan IJ. Oke, lalu yang selanjutnya kita cari nih IO-nya berapa. Kan untuk mencari sudut ini ya. Nah, untuk IO ini kita dapat melihat sini ada IK dan ada KO. Nah, untuk IK sendiri ini garis miring, maka kita peroleh akar IK kuadrat dikurang KO kuadrat sama dengan IK-nya di sini IK udah kita ketahui 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat dikurang KO. KO-nya di sini akar 2. Kenapa? Karena KJ itu kan 2 akar 2 ya, lalu dibagi 2. Maka kita dapatkan KO-nya akar 2 kuadrat. Akar 2. Lalu kita kuadratkan, lalu dikurangkan, jadi hasilnya akar 6. Nah, lalu yang selanjutnya DO. DO ini kita dapat menggunakan garis KD, lalu garis KO. KO-nya tadi udah diketahui akar 2, lalu KD-nya 2. Nah, 2 akar 2 dikurang 2 pangkat 2 dikurang akar 2 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi DO-nya sudah didapatkan. Nah, di sini BO, nih BO yaitu BD dikurang OD. Ya. Jadi BD ini kan 3 akar 2 dikurang DO. DO-nya itu kita dapatkan tadi akar 2 sama dengan BO 2 akar 2. Nah, sekarang ini IO udah diketahui. Lalu IB-nya udah diketahui. Nah, terus OB-nya juga udah diketahui. Maka kita tinggal cari cos-nya dengan aturan kosinus. Nah, ini aturan kosinus. Karena kita mencari yang ini, jadi IO kuadrat ditambah BI kuadrat dikurang BO kuadrat dibagi 2 kali IO dikali BI. Nah, maka kita masukkan, kan tadi kita udah dapat ya, ini akar 6 kuadrat ditambah akar 12 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat per 2 kali akar 6 kali akar 22 sama dengan 6 ditambah 22 dikurang 8 per 2 akar 132 sama dengan ini hasilnya 20 per 2 akar 132 sama dengan kita rasionalkan, kita bagi 2 dulu, ini hasilnya 10, lalu kita rasionalkan, hasilnya jadi 10 akar 132 per 132. Nah, di sini bisa kita keluarkan 5-nya, lalu 5 akar 4 kali 33 per 66. Ya, di sini dibagi 2. Nah, lalu setelahnya 4-nya setelah dikeluarkan jadi 5 kali 2 10 akar 33 per 66 sama dengan ini bisa dibagi 2,
Jadi 5 akar 33 per 33. Jadi cos A 5 akar 33 per 33. Sekian pembahasan pada materi kali ini. Semoga dapat membantu teman-teman ke depannya. Terima kasih.